Nuha Devisan. Kita akan ketemu lagi dengan Oncom ya, program inovasi dari KPPN Sukabumi. Kali ini berkolaborasi dengan Yumi Cafe dan posisinya kita ada di spot strategis nih. Suasananya nyaman banget di Kebun Rini. Jadi sejuk dan ini salah satu UMKM yang ada di sekitar KPPN Sukabumi yang kita ya kolaborasi ini adalah bentuk dari dukungan KPPN Sukabumi untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Kita berjumpa lagi dengan Oncom ya, obrolan cerdas, opini penuh manfaat. Kali ini kita akan ngobrol terkait dengan DigiPay, program unggulannya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kali ini kita akan kupas tuntas bareng dengan Teh Susan. Ini PTPN unggulan di KPPN Sukabumi. Nah, kita kenalan dulu deh sama Teh Susan karena kayaknya untuk Oncom ini baru kali ini kita ngobrol sama Teh Susan ya, betul ya Teh ya? Iya betul. Tapi Teh Susan mah asli orang Sukabumi ya? Iya, mohon orang Sukabumi. Mohon ya. Nah, kita mau ngobrolin DigiPay nih Teh. Ya. DigiPay Teh, kepanjangan dari apa sih Teh? Sebetulnya bukan Nggak ada kepanjangan ya. Sebetulnya mungkin digital pembayaran sih. Digital pembayaran ya. Ini berarti kalau gambaran kita sebagai orang awam mah kayak marketplace gitu Teh? Ya betul sih. Kalau ya kalau misalnya yang di platform umum gitu ya marketplace sih. Tapi ini yang memang khusus untuk belanja pemerintah. Gitu. Khusus untuk menjembatani pelaku usaha dengan pemerintah gitu ya Teh. Ya, dalam hal ini satuan kerja ya. Ya. Oke. Nah, ini keunggulannya apa Teh? Karena dengar-dengar sudah ada regulasi baru, terus dulunya sistem yang dulu sama yang sekarang tuh beda gitu. Bedanya apa ya Teh? Ya, jadi kalau dulu ya ada namanya yang pertama kali itu diluncurkan namanya DigiPay, tapi terbagi menjadi di 3 bank. Oh, 3 bank. Ya, Himbara ya? Iya, Bank Himbara. Ada BRI, BNI, sama Mandiri. Jadi mereka aplikasinya satu-satu, masing-masing. Berarti ada dari 3. providernya dari bank-bank masing-masing. Ya betul gitu. Ya. gitu. Nah jadi kalau sekarang sudah menjadi satu aplikasi aja, namanya DigiPay 1. Lebih simple ya. Jadi posisinya ketemu di satu tempat aja. Ibarat pasar mah pasar digital, di situ ada semua gitu ya. Ya betul. Terus kan berarti secara sistem dari tadinya masing-masing bank BRI, BNI, terus kemudian Mandiri jadi satu. Berarti yang mengelola ini masih dari bank atau dari DJPP Teh? Ya, kalau sekarang tadinya websitenya kan ini ya beda-beda gitu ya. Nah sekarang itu di DigiPay 1 webnya juga berinduk ke Kemenq. Memang berarti dikelola langsung di DJPB gitu. Oh, jadi lebih simple lah ya. Ya. Kalau dari sistem, dari sisi usernya, Teh ini kan berarti siapa aja pelaku usaha yang mereka misalnya pengen dong ibaratnya punya kegiatan dengan pemerintah, ibaratnya pengen menawarkan produknya bisa masuk ya, siapa aja itu berarti? Ya betul. Atau ada syarat-syarat khusus? Betul. Jadi kalau secara user ya, pertama kan mungkin saya jelaskan dulu ya. Kalau user pertama dari Satker dulu ya. Oh ya, ada Satker, ada penyedia barang ya. Kalau di Satker itu ada minimal 4 user ya. Oh, 4. Ya, apa aja tuh pertama Teh? admin Satker. Adminnya. Ya. Kemudian user PBJ, pejabat pengadaan, kemudian user bendahara, bendahara, dan user PPK. Berarti cukup 4 aja. Ya, dari KPA nggak perlu ya? Nggak perlu. Oh, jadi hanya cukup admin sebagai pengelola, kemudian PBJ, terus bendahara dan PPK. Berarti posisinya secara alur pun berarti lebih simpel ya Teh. Iya, dengar-dengar kalau sistem yang dulu mah kan ada penerima barang, ada pemesan. Kalau sekarang gimana tuh Teh? Jadi pemesan sudah digantikan oleh PBJ, terus penerima barang juga boleh salah satu user siapa aja bisa sebagai penerima barang. Ada secara kewenangan boleh gitu boleh, ya sudah. Kalau dari penyedia harus berapa user tuh? Kalau penyedia itu kita sebut vendor ya. Ya, vendor. Jadi sekarang secara user vendor itu bisa dia hanya perlu daftar ke aplikasi Digit. Secara itu dia nanti sudah langsung ada kewenangan sebagai vendor, tinggal diaktifasi gitu. Nah dia vendor nanti mengisi data usaha. Setelah data usaha diisi nanti diverifikasi oleh Satker
Oh, satuan kerja yang verifikasi. Ya, kalau misalnya memang ada satker yang biasa belanja ke vendor tersebut gitu. Kalau misalnya tidak ada mau diverifikasi KPPN juga bisa. Oh, semacam rekomendasi katakanlah gitu. boleh. Jadi kalau misalnya kebetulan dulu pernah tuh Teh di toko oren gitu. Jadi kalau mau jadi penjual pasti kan ada minta verifikasi. Nah, Iya. ini verifikasinya bisa dua ya. Rekomendasi satker atau dari KPPN bisa. karena misalnya memang belum ada yang mengajukan dari pihak satker. Iya. Jadi sebetulnya ini kemudahan banget ya Iya, Teh. betul. Apa namanya? Karena ini kan kalau tadi ada 4 user di satker sampai ke user bendahara dan PPK berarti sampai pembayaran juga tuntas di situ Teh. Iya, betul, selesai. Terkoneksi sama program lain CMS bukan? Atau Ya, KKP? betul. Ya, ada dua metode pembayaran Wah, sebetulnya. keren banget ya sebenarnya ya. Jadi bendahara atau kemudian satuan kerja mau belanja ini bisa lintas nggak Teh? Misalnya satuan kerjanya di Cianjur, terus vendornya ada di Kota Sukabumi, bisa Teh? Bisa. Bisa. Jangankan masih dalam yang kota yang Satu. dekat gitu ya. Saya contohkan misalnya ada vendor di Sukabumi gitu ya. Memang waktu itu KPPN Sukabumi berlangganan ke vendor Ya. tersebut. Nah, dia sudah ada di Digipay, di Digipay, kemudian ternyata saya dapat info kalau dia juga dia berjualan toner misalnya. Itu dia mengirim juga ke luar Jawa, KPPN luar Jawa sampai ke Balikpapan Iya, misalnya gitu. Iya, karena mungkin sudah ada ya bukan rekomendasi, mungkin ya sudah ada referensi. Sudah ada referensi. Dan bahwa barangnya bagus gitu. Jadi dan dia ada di Digipay dan kita memang direkomendasikan pakai Digipay. Nah, belanja ke vendor yang ada di vendor di Sukabumi ya. Jadi bisa kemana aja. Tapi mungkin bedanya nanti ada masukan ongkos kirim gitu aja. Oh, sama atau ya kayak marketplace biasa, Sama jadi bisa aja. seluruh Indonesia gitu ya. Oh, berarti seru lah ini mah. Maksudnya Teh untuk proses belanja pemerintah dengan menggunakan BIPA Teh semudah itu loh Iya, gitu ya. Ya, kalau pajaknya gimana tuh Teh dengan belanja melalui tadi Digipay 1 Teh? Jadi kalau soal pajak ya, karena ada dua metode pembayaran ya di Digipay 1 itu, pertama dengan virtual akun. Virtual akun itu sama seperti kita belanja marketplace lain ya. Ya. Jadi ada kita bentuk nomor akun gitu ya. Nah, kita transfer melalui virtual akun tersebut gitu. Nah, itu sebaiknya sih memang menggunakan CMS ya. Jadi CMS kita seperti internet banking ya bayarnya. Walaupun sebetulnya mungkin kalau belum punya CMS bisa bayar lewat ATM sebetulnya. pakai ATM. Ya, untuk bayar virtual akun. Nah, untuk pembayaran yang kedua dengan menggunakan KKP, kartu kredit pemerintah. Kartu kredit pemerintah. Ya, jadi dengan karena dua metode pembayaran itu pajaknya jadi berbeda gitu. Oh, beda ya Teh. Jadi kalau virtual akun itu bisa dibayar melalui CMS bisa pakai ATM. Ya, nah, kartu kalau yang debitnya. kartu debitnya ini posisinya kena pajak? Ya, nah untuk yang pakai CMS virtual akun itu potong pajak tetap nanti ngitung sendiri aplikasi Digipay satunya sesuai dengan otomatis aturan gitu. pajak ya. Ya. Misalnya di atas 2 juta ya untuk PPN PPh 22 gitu ya. Dia akan memotong sendiri, maksudnya menghitung sendiri, terus habis gitu nanti nilai yang harus ditransfer ke vendor itu udah nilai bersih. Oh, sebetulnya enak ya. Iya. Untuk pelaporan juga enak ya. Ya, nanti satker yang bendahara yang menyetor pajaknya. Gitu. Nanti kalau satu lagi kalau pakai KKP itu tidak ada pemotongan pajak gitu. Jadi untuk pajaknya diserahkan kepada vendor untuk tentang kepatuhan perpajakannya. Itu bedanya ya. Bedanya itu. Jadi kalau dari sisi kemudahan bisa diakses di mana saja seluruh Indonesia ya, baik vendornya maupun kemudian tadi satuan kerja penggunanya tidak terbatas dari tadi ya Satker KPPN Sukabumi atau Satker KPPN Bandung atau Satker Balikpapan gitu. Itu nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Cuma paling kalau beda daerah ada ongkos kirim aja. Terus dari sisi metode pembayaran sudah terkoneksi langsung ya Teh. Tadi satu dengan program CMS bisa melalui virtual akun atau misalnya tadi bayar via ATM. Terus yang keduanya ada tadi ya kartu kredit. Terus terkait dengan pajak juga sudah jelas. Jadi udah nggak ada kekhawatiran lagi terkait dengan pelaporannya. Mungkin kayak gitu ya Teh. Nah, menarik nih Teh.
untuk vendor dari tadi Teteh kan bilang nggak ada syarat. Berarti UMKM siapa aja yang berjualan bisa dong, karena kan nggak mensyaratkan mungkin modal atau usahanya sebesar apa. Kan kalau kayak misalnya pengadaan barang pemerintah itu kan selama ini pakai e-katalog, tapi kan itu kayaknya pembelian yang cukup besar katakanlah. betul. Nah, kalau ini gimana tuh Teh? Iya, betul. Nah, itu justru sebetulnya adanya di GP1 ini salah satu programnya ingin mendukung UMKM gitu ya, berkembangnya UMKM. Ya. Jadi vendor itu tidak ada syarat apapun ya. Kalau misalnya sana biasanya ada izin usaha, usaha tidak Nggak masalah, ada. nggak usah ya. Mungkin kalau misalnya biasanya ada sih upload surat izin gitu ya, surat izin apa aja boleh lah sebagai bukti usahanya boleh. Foto juga nggak apa-apa kali ya, foto Iya, usahanya betul, dia. gitu. Nah itu jadi karena ini di GP1 ini untuk pembayaran yang uang persediaannya bendahara yang ada di kelola bendahara di Satker, nah kan nilainya kan tidak besar ya, juga nilai maksimal 200 juta gitu. Jadi belanja sekecil apapun bisa Berarti kalau di misalnya GP1. satuan kerja nih pengen beli, ya kan kadang kebutuhan kayak misalnya sabun cuci piring gitu Iya. kan nggak besar ya Teh. Iya. Misalnya belanja untuk 1 bulan nggak nyampe 500.000 Iya, gitu. betul. Terus warung sembako sebelah kantor misalnya Iya. mau didaftarin bisa tuh ya. Ya, seperti pengadaan snack, catering gitu juga bisa. Bisa Atau ya? jasa pun bisa. Jasa misalnya servis AC, servis iya, mobil bisa betul. semuanya, bukan cuma barang, bisa. Termasuk jasa ya. Bisa, Berarti kan nanti iya. tinggal dipilih sama vendor, nanti dia tuh menjual jasanya apa gitu Iya, ya. betul. Nanti penghitungan pajaknya juga otomatis kalau dia sudah mengkategorikan sebagai jasa gitu. Ini kemudahan mendukung UMKM. Iya. Terus kita tuh secara mindset kerja kayak makin dimudahkan nggak ya Teh? Betul. Harus sudah segala online gitu ya, tidak lagi Segalanya belanja online. manual. Iya betul. Jadi posisinya beban bendahara rada ringan tuh Teh. Bendahara, pejabat pengadaan. Iya, betul. Jadi inget Teh, kalau misalnya kita di marketplace suka. Jadi kalau misalnya kita belum biasa di toko langganan, kita suka nyari ngecek bintangnya. Ini berarti dari apa nih Teh? Ada nggak tuh bintangnya gitu? Atau Iya. misalnya testimoninya atau gimana gitu? Sebetulnya memang belum ya kali Oh, belum sebetulnya ada. untuk testimoni Oke. seperti itu. Cuma mungkin kalau misalnya ini ya sudah kita kan memang selalu menggalakkan Satker untuk belanja lewat DigiPay. Jadi vendor yang terdaftar di DigiPay misalnya yang di Kota Sukabumi, nanti dari KPPN Sukabumi akan kita promosikan kepada Satker gitu ya. Kalau di Sukabumi sudah ada vendor ini gitu ya. Nanti jadi Satker yang memang belum punya vendor yang ada di DigiPay bisa ke vendor yang sudah ada di DigiPay, walaupun sebetulnya vendor tersebut didaftarkan Satker lain gitu. Oh gitu. Oh Jadi, berarti katakanlah oke, belum ada rating katakanlah Ya, rating betul. atau bintang, tapi pada saat vendor itu sudah masuk ke DigiPay 1 ya sudah dapat rekomendasi Betul. baik dari Satker maupun dari KPPN tadi. Jadi Ya. secara nama udah dapet lah ya, Iya, bagus gitu. nama baiknya ada. Nama baiknya ada. Oke, berarti udah nggak ada kekhawatiran ya Teh. Satu, prosesnya mudah, tinggal mau atau enggak kali ya, Iya. atau membiasakan, bukan mau atau enggak, tapi membiasakan proses yang biasanya kita manual, harus datang ke sana kemari. Ini kan kita tinggal pilih, ibaratnya mau membandingkan kalau misalnya tadi mau ada kegiatan, mau pilih snack, kan tinggal pilih ya, yang mana nih 1, 2, 3, kan kelihatan nggak Teh Iya, riwayat siapa aja satuan kerja yang pernah belanja di situ? nggak kelihatan sebetulnya Oh sih. nggak kelihatan, Iya. tapi bisa tanya-tanya lah ya, kan Iya, ada grupnya KPPN iya. gitu, jadi bisa ada Yang bagus yang mana gitu. yang mana gitu ya. Jadi dari sisi kemudahan dari mana aja bisa. Oh satu lagi Teh, kalau misalnya tadi secara metode pembayaran kan ada virtual akun, terus satu lagi dengan KKP. Nah kalau misalnya satuan kerjanya rekening bendahara pengeluarannya itu BRI. Nah, ternyata vendornya pakai Mandiri. Bisa nggak tuh? Iya, bisa. Nah, Oh, itu bisa. justru dengan adanya DigiPay 1 ini mengakomodasi rekening apapun, rekening bank manapun. Jadi bahkan bukan hanya Himbara gitu ya. Oh, jadi BCA juga bisa. rekening yang bank swasta itu bisa. Karena kita sekarang sudah pakai
perantara pembayaran yang namanya Doku. Semacam ini GoPay ya Bapak, tapi ini mah Doku ya. Iya, dia sebagai sistem perantaranya. Jadi rekening apapun bisa gitu. Tidak akan ada hambatan dan juga tidak akan ada potongan biaya. Oh, nggak ada potongannya ya? Ya. Kan soalnya kalau belanja di toko orange atau toko hijau teh ada teh biaya penanganan 1.000, biaya aplikasi 1.000. Ya, itu semua biaya itu ditanggung oleh Kementerian Keuangan. Oh, ada DIPA khususnya ya? Ya, Yang 999. Ya. Oh. Nah, mungkin ada satu lagi yang mungkin supaya ini juga ya infonya lebih lengkap. Mungkin untuk yang misalnya pembayarannya Satker menggunakan KKP ya. Kalau untuk virtual akun tidak ada biaya apapun, cuma mungkin untuk pembayaran pakai KKP nanti ada potongan 1,5% ke vendor sebetulnya, tapi hanya sedikit sih sebetulnya ya. Kalau misalnya itu bisa memberatkan, bisa saja mungkin agak dinaikkan sedikit misalnya hanya 1,5% gitu kan, mungkin harga barangnya juga misalnya ya tidak terlalu mahal kan, kalau ditambahkan 1,5% nggak akan masalah gitu. Seperti itu sih biasanya. Oh, jadi posisinya kalau untuk metode pembayaran virtual account nggak ada potongan sama sekali. Cuma ada potongan pajak. Cuman ada potongan pajak. Sudah ibaratnya tuntas sampai pelaporan ya Teh. Kalau untuk KKP pajaknya diurus mandiri oleh vendor, tapi karena ada kerja sama KKP ini maka ada potongan untuk vendor, tapi bisa dikatakanlah disiasati kali ya, karena kan ini bagian dari ya tadi apa namanya ongkos beban penjualan kali ya. Nah, itu mungkin bisa dinaikkan gitu. Tapi ini kan informasi yang akan disampaikan kalau vendor pun tadi ya misalnya minta rekomendasi dari KPPN, bisa kan ya Teh, pasti disampaikan secara jelas lengkap gitu betul. ya. Kalau misalnya ada vendor yang mau daftar di DigiPay bisa datang ke KPPN. Sudah ada beberapa vendor yang datang. Oh, alhamdulillah. Semoga semakin banyak vendor yang bergabung karena ini vendornya boleh siapa aja, UMKM yang baru mulai usaha pun boleh ya. Sok berarti nanti kita daftarin yang deket-deket sini Teh, apalagi yang langganan kita gitu ya, gitu sebagai pendukung gitu. Nah, Teteh, mungkin sebelum kita akhiri ada pesan untuk karena pendengar Oncom ini bisa dari satuan kerja di luar KPPN Sukabumi juga, tapi khususnya untuk sobat Interest Nu HD pisan, mangga ada pesan-pesan yang membuat ya tadi mereka tergerak untuk ikutan di DigiPay 1 ini. Terima kasih. Jadi untuk DigiPay 1 ini memang saat ini ya belum diwajibkan ya untuk Satker untuk digunakan. Tapi nanti ke depannya ini akan jadi suatu rencana futuristika gitu ya, supaya belanja menggunakan UP Satker itu harus menggunakan DigiPay gitu. Jadi kita harus mulai dari sekarang. Nah, banyak sekali keunggulan di DigiPay 1 ini. Jadi belanja dengan online semuanya data sudah terdigitalisasi. Jadi apabila untuk pertanggungjawaban baik dari bendahara, PBJ, PPK itu sudah terdigitalisasi semua, datanya sudah jelas. Jadi tidak akan ada keraguan tentang data pembelanjaan. Ada pemeriksaan baik soal pajaknya, soal hasil dari belanja itu apa aja gitu ya, sudah ada di DigiPay 1 gitu. Dan begitu juga untuk vendor gitu ya. Ini DigiPay 1 ini sangat mendukung perkembangan UMKM. Jadi tidak hanya mendukung usaha besar saja. Jadi karena sebagai salah satu program ya pemerintah saat ini bahwa UMKM yang akan mendukung peningkatan perekonomian di Indonesia gitu ya. Jadi semoga Bapak Ibu Satker gitu ya segera bisa menggunakan DigiPay. Sama sekali tidak susah ya, mungkin awalnya saja kelihatannya susah, tapi kalau sudah berjalan insya Allah lebih mudah daripada belanja secara manual ya. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih banyak Teh Susan. Jadi mudah-mudahan dengan program episode Oncom kali ini tercerahkan bagi Bapak Ibu satuan kerja maupun vendor nih. Kita tunggu di KPPN Sukabumi karena Teh Susan dan teman-teman PTPN akan mendampingi Bapak Ibu apabila memang mau tadi melakukan transaksi di DigiPay 1, pendampingannya tuntas sampai bisa bertransaksi ya Teh ya. Ini sebagai bentuk dukungan, mudah-mudahan dengan ini tadi
kerja Bapak Ibu di satuan kerja, kemudian para vendor juga mengalami peningkatan ya secara pertumbuhan ekonominya gitu. Oke Teh Susan, terima kasih banyak sudah hadir di Oncom kali ini. Kita kasih ini ya 2 jempol untuk Sobat Intres nu hade pisan.